Selamat malam. Selamat Hari Sabat. Sabat merupakan satu hari yang istimewa. Betul? Ada 3 hal yang Tuhan buat di hari Sabat. Apa itu? Tuhan berhenti, Tuhan berkati, dan Tuhan sucikan, kuduskan. Baik, saudara-saudara, malam hari ini kita akan mempelajari satu hal yang luar biasa. Bagi saudara-saudara yang belum mendaftar, jangan lupa untuk daftar di depan. Karena apa? Kalau yang lalu sudah dibagikan buku-buku, dibagikan DVD Cosmic Conflict, dan Final Events. Tapi saya janjikan minggu depan kita akan bagikan satu DVD yang jauh lebih menarik. Apa itu? DVD Revelation. Di mana akan kita pelajari dalam DVD itu bagaimana adanya binatang, Babel, dan wanita di dalam buku Wahyu. Pastikan saudara-saudara hadir setiap malam supaya saudara-saudara sekalian bisa memperoleh DVD gratis ini. Selain itu, ada pelajaran gratis Alkitab disediakan bagi mereka yang setiap hari mengisi dan di akhir lengkap untuk mengisi jawaban-jawaban dari pelajaran kumpulan cerita nubuatan ini. Saya ingin tahu berapa banyak di antara kita yang tidak melewatkan satu pelajaran pun. Ada? 1, 2, 3, oke. Puji Tuhan. Jangan lupa di samping juga ada program Alkitab untuk anak-anak, dikatakan sama dengan yang kita pelajari malam hari ini. Malam hari ini judulnya apa? Ada yang tahu? Antikristus diungkapkan. Komitmen kami bahwa kami akan menggunakan Alkitab untuk membuktikan kebenaran Alkitab. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan lupa bawa Alkitab saudara setiap kali pertemuan seminar kita setiap malam. Akan datang Sabat pagi. Kapan Sabat pagi? Besok jam 9 di tempat ini juga kita akan mengadakan ibadah kebaktian berhari Sabat. Ini merupakan satu pengalaman yang mungkin pertama bagi saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, tapi biarlah ini merupakan pengalaman yang menyenangkan untuk kita. Kita akan bahas tentang 3 langkah ke surga. Dan besok karena Sabat adalah hari yang istimewa, kita juga istimewa karena apa? Ada 2 seri untuk besok. Pagi jam 9 dan Sabtu malam jam 6:30 sama. Kunci untuk bertahan di akhir zaman. Jadi jangan lewatkan besok pagi jam 9 dan 6:30 malam. Lalu kita akan bahas juga hari Minggunya gerbang menuju hidup yang baru. Siapa yang rindu untuk menuju hidup baru? Kita akan pelajari bersama-sama pada hari Minggu. Baik, kita akan mulai seminar kita pada malam hari ini. Dengan terlebih dahulu saya mengundang kita semua untuk berdiri, lalu kita akan menyanyikan lagu tema kita. Pandanglah pada Yesus. Lihat
lenyaplah kesenangan dunia dalam terang kemuliaan-Nya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa yang kami kenal dengan nama Yesus Kristus, pada hari Sabat, pembukaan hari Sabat Tuhan yang suci ini, kami bersyukur, berterima kasih, dan bergembira karena kembali kami akan membuka lembaran-lembaran kitab suci untuk melihat bagaimana antikristus akan diungkapkan. Tuhan berkati kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, baik sebagai pembicara maupun saudara-saudara yang mendengarkan, dimanapun berada. Kiranya Tuhan berkati, sehingga kami dapat mengerti butir-butir kebenaran yang Tuhan ingin sampaikan pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu, agar dapat menyampaikannya dengan baik, dan kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Karena ini semua kami mohon, hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Antikristus diungkap. Saudara-saudara, sepanjang seminar Nubuatan Menyatakan Pengharapan di mana-mana, di beberapa kota, topik inilah yang selalu dinanti-nantikan orang. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara menantikan juga topik ini? Siapa antikristus itu? Saudara-saudara tahu, di dalam kehidupan sejarah di dunia ini, terdapat begitu banyak konspirasi dan skandal yang tidak terhitung jumlahnya. Politikus-politikus melakukan hal-hal yang menutup-nutupi sesuatu yang betul-betul kejahatan yang tidak bisa disembunyikan sebenarnya. Akhirnya terungkap juga. Melihat hal itu semua, kita menjadi apa? Menjadi muak, kita menjadi tidak suka. Masalahnya, siapa yang kita bisa percaya? Kelihatannya public figure, kelihatannya orang-orang terkenal, orang-orang top. Tetapi mereka tidak dapat dipercaya. Lalu siapa yang bisa kita percaya? Mari kita membaca, ada satu ayat di dalam Alkitab yang mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Jadi kalau kita mau cari kebenaran, kita cari di mana? Kita cari di mana? Alkitab. Bagaimana dengan antikristus? Ditutup-tutupi nggak sama setan kira-kira? Kenapa? Karena kita tahu kalau kita belajar Alkitab bahwa di akhir zaman antikristus memiliki apa? Peran yang sangat penting di dalam drama terakhir sejarah manusia. Oleh karena itu setan berusaha untuk apa? Menutup-nutupi, jangan orang tahu, supaya apa? Supaya semua orang kalau bisa apa? Tertipu. Betul begitu? Betul ya? Tetapi jangan takut. Alkitab memberikan peringatan kepada kita. Mari kita buka Wahyu 14 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Di sini kita memiliki pekabaran rangkap 3, pekabaran yang istimewa. Pesan yang Tuhan kirimkan khusus bagi umat-umatnya yang mau mendengarkannya di akhir zaman. Ayat yang ke-6 kita mulai. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ayat yang ke-8, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Ayat yang ke-9, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu,
dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Berkaitan dengan apa ini pekabaran rangkap 3 yang kita lihat di dalam Wahyu 14 ini? Semua berkaitan dengan apa? Penyembahan. Saudara-saudara tahu bahwa di dunia ini ada begitu banyak peperangan terjadi, pertempuran terjadi, hanya berkaitan dengan apa? Ibadah. Banyak terjadi pertumpahan darah. Dikatakan bahwa malaikat yang pertama memberikan peringatan kepada kita hanya menyembah kepada siapa? Pencipta. Dan malaikat ketiga mengulangi, memberikan amaran lain yang mengatakan jangan menyembah siapa? Binatang. Karena dengan demikian kita melihat bahwa binatang adalah musuh dari pencipta. Betul begitu? Malaikat pertama katakan sembahlah hanya pencipta, jangan sembah yang lain. Malaikat yang ketiga katakan apa? Jangan sembah binatang. Saudara-saudara, berkaitan dengan apa? Penyembahan. Kenapa sih penyembahan itu begitu penting? Kita lihat. Karena binatang itu, di dalam Wahyu 13 ayat 8 katakan apa? Dan semua orang yang diam di atas bumi akan apa? Menyembahnya. Semua orang. Kalau semua orang artinya sedikit atau banyak? Padahal di dalam pekabaran malaikat yang pertama katakan apa? Kita hanya harus menyembah siapa? Pencipta. Jangan sembah apa? Binatang. Tetapi nubuatan menyatakan bahwa akan banyak orang dan bahkan semua orang akan menyembah siapa? Binatang itu. Lalu siapa antikristus itu? Pertanyaannya, siapa antikristus itu? Malam hari ini kita akan ungkapkan siapa antikristus itu. Kita akan lihat ciri-cirinya semua. Nah, untuk menemukan jawabannya, kalau kita buka di internet, siapa antikristus itu Anda sudah siap? Mau tahu jawabannya? Menurut internet, jawabannya adalah Pangeran Charles dari Wales. Antikristus dan secangkir teh yang ditulis bukunya oleh Tim Cohen. Kira-kira benar ini? Dikatakan seluruh dunia menyembah dia. Ada yang menyembah Pangeran Charles? Cocok nggak kalau begitu? Tidak cocok. Oh, mungkin ada yang bilang Bill Gates itu antikristus. Di internet banyak, Bill Gates adalah antikristus. Kalau saudara-saudara pakai komputer, softwarenya Microsoft itu menguasai seluruh dunia. Jadi dengan pakai Microsoft kita sama menyembah dia. Benar demikian? Kalau seandainya dikasih topeng begini, dikasih tanduk, apakah dia antikristus? Tidak. Ada lagi di internet katakan, oh bukan Bill Gates tapi siapa? Barack Obama. Mungkin mendekati. Tetapi apakah Obama antikristus? Karena apa? Apakah semua orang menyembah Obama? Orang Amerika saja, tidak semua kalau disuruh menyembah Obama akan mau menyembah Obama. Apalagi kita orang Indonesia. Apalagi orang di Korea Utara sana yang musuhnya mau nggak menyembah Obama? Tidak mau. Jadi kalau begitu, siapakah antikristus itu? Kalau saudara-saudara tahu, ada begitu banyak spekulasi, begitu banyak buku-buku yang ditulis tentang apa? Antikristus. Banyak ahli-ahli kitab, dan banyak orang-orang yang ingin tahu siapa antikristus itu. Kalau saudara-saudara pergi ke Gramedia atau buku-buku, toko buku yang lain, Anda akan melihat banyak sekali pembahasan tentang apa? Antikristus ini. Karena antikristus memiliki satu peran yang besar di akhir dunia ini. Baik, tapi pertanyaannya masih ada. Siapa sih antikristus itu? Jangan takut. Alkitab kita akan mengungkapkan siapa antikristus sebenarnya. Izinkan Alkitab menerangkan siapa?
dirinya sendiri. Jangan cari di internet, jangan cari di buku-buku yang lain. Cari melalui apa? Alkitab. Malam hari ini kita akan pelajari. Di dalam Alkitab, Antikristus itu ditulis hanya di dalam kurang lebih 4 ayat. Dan kalau kita mau simpulkan, di dalam 2 Tesalonika 2 dikatakan manusia durhaka. Lalu di dalam Wahyu 13 dikatakan Antikristus dilambangkan dengan apa? Binatang. Dan satu lagi di dalam Daniel 7 dilambangkan sebagai apa? Tanduk kecil. Tolong dicatat ya. 2 Tesalonika 2 ayat, Wahyu 13 dan Daniel 7. Masing-masing menggambarkan manusia durhaka, binatang dan tanduk kecil. Kita akan pelajari satu persatu. Siapa manusia pendurhaka itu? Kita baca di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi itulah manusia durhaka itu. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-12 menggambarkan salah satu murid Yesus yang disebut dengan manusia durhaka. Siapa itu? Yudas Iskariot. Kenapa dia disebut manusia durhaka kira-kira? Murid-murid Yesus tahu nggak kalau Yudas ini adalah manusia durhaka? Pada waktu bersama-sama mungkin nggak tahu ya. Mereka makan bersama, mereka jalan, melayani bersama-sama, mereka tidak tahu. Tetapi ada sesuatu yang menarik di sini. Mari kita lanjutkan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Antikristus, kata antikristus ini paling banyak di 1 Yohanes 2 ini. Tertulis banyak sekali antikristus. Dan 4 ayat yang mereferensi tentang antikristus sebenarnya. Lalu kita lanjutkan. Memang mereka antikristus berasal dari antara kita. Lihat yang diwarnai dengan kuning ini ya. Dikatakan antikristus berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu tidak terjadi, supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka yang sungguh-sungguh termasuk pada kita. Daripada nyata-nyata jahat yang secara terbuka muncul dari luar gereja, antikristus yang sebenarnya mengaku Kristen. Jadi sama seperti Yudas kan? Oh, kelihatannya murid, kelihatannya melayani, bahkan dia bendahara di dalam kumpulan itu. Tetapi dia menjadi manusia durhaka. Jadi kalau kita lihat, antikristus dalam Alkitab itu sekarang ada. Karena itu Yohanes yang tulis kan? Sekarang ada banyak, dan banyak antikristus di dalam apa? Di dalam gereja. Anda sudah mulai lihat kita mulai mengungkapkan ini ya, mulai dibuka sedikit-sedikit ciri-cirinya. Jangan tertidur, ini penting sekali saudara-saudara. Selanjutnya, Lukas 22 ayat 3 katakan apa? Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Jadi Yudas adalah apa? Manusia durhaka. Yudas adalah Kristen palsu. Apa arti Kristen? Pengikut Kristus. Palsu artinya apa?
Sepertinya sungguh-sungguh tetapi apa? Tidak. Orang dalam, bahkan dekat dengan Yesus karena dia yang pegang uang, dipercaya oleh orang-orang murid-murid Yesus yang lain. Mengaku pengikut Kristus tetapi yang dipakai setan mengikuti apa? Rencananya. Bersembunyi di balik topeng apa? Kekristenan. Lihat ini, Yudas manusia durhaka. Jadi antikristus di dalam Alkitab disebut juga sebagai apa? Manusia durhaka. Kita lanjutkan. Antikristus di dalam Alkitab itu semua pakai apa? Lambang. Lambang itu simbol, gambaran-gambaran. Tadi pertama kita sudah pelajari antikristus disebut dengan apa? Manusia durhaka. Lalu yang berikutnya adalah apa? Wahyu 13 digambarkan sebagai apa? Binatang. Dan Daniel 7 tanduk kecil. Dengan latar belakang ini kita perlu tahu. Tadi kalau di dalam Tesalonika 2 digambarkan antikristus itu sebagai apa? Di antara kita yang kelihatannya sepertinya Kristen, ya kan? Ciri-cirinya seperti itu. Kita lihat di dalam Wahyu 13, tetapi kita lihat peringatannya. Kita pelajari Wahyu 13 itu ada binatang, tetapi peringatannya di Wahyu 14. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suaranya, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat kudus dan di depan anak domba. Jadi kalau menyembah binatang akan mendapat apa? Murka Allah. Jadi jangan menyembah binatang itu. Pertanyaannya adalah, siapa binatang itu? Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Binatangnya keluar dari apa? Dalam laut. Bertanduk berapa? 10. Berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Seperti apa? Macan tutul. Kakinya seperti apa? Beruang. Mulutnya seperti singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya sangat apa? Sangat besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Kita lihat cirinya. Binatang itu tadi apa? Keluar dari dalam laut. Wahyu 12 ayat 18, 13 ayat 1 sampai 3. Sudah dicatat? Yang pertama binatang itu keluar dari dalam laut. Lanjutkan. Wahyu 17 ayat 15 katakan, lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Nah, kita dapat petunjuk sekarang kan? Tadi keluar dari dalam apa? Laut. Air yang banyak atau laut, semua air itu melambangkan apa? Kita pelajari simbol nubuatan Alkitab. Air adalah bangsa-bangsa. Jangan cari referensi dari apa? Selain Alkitab. Biarkan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Jangan diramasi dewe, orang Jawa bilang ya. Oh air itu menurut, jangan. Cari di dalam apa? Alkitab. Setuju semua? Itu cara yang paling aman kita mempelajari apa? Alkitab. Jadi saya ulangi, air melambangkan apa? Bangsa-bangsa. Lalu yang kedua, ciri-cirinya di dalam ayat yang kedua tadi kita baca, di dalam ciri-ciri itu terdapat
Dia terdiri dari 3 binatang yang bercampur. Badannya seperti apa? Macan tutul. Kakinya seperti beruang. Mulutnya seperti apa? Singa. Binatang yang kau lihat itu serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan, dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Jadi saudara-saudara, siapa naga itu? Tahu siapa naga itu? Setan atau iblis ya. Kita tahu itu dilambangkan itu. Jadi setan memberikan kekuasaan yang besar kepada binatang ini. Kita lanjutkan. Dia mendapatkan tahta dan kekuasaannya dari binatang yang keempat, yaitu siapa? Naga. Ciri-cirinya kita lihat lagi dalam Wahyu 13 ayat 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya. Tadi kepalanya ada berapa? 7. Satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh, seluruh dunia heran, lalu mengikuti binatang itu. Ciri yang kelima, mulutnya penuh kesombongan dan hujat. Kita baca ayat yang kelima. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kita akan pelajari satu-satu nanti. Yang keenam, dia berkuasa untuk memerintah selama 42 bulan. Sama dengan 1260 hari. Kalau kita lihat di dalam ayat 5. Dan kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Dicatat ya. 42 bulan, nanti kita lihat. Ia berperang melawan orang-orang kudus. Ayat yang ke-7, kita lihat. Wahyu 13 ayat yang ke-7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Jadi ciri yang berikutnya adalah apa? Melawan orang-orang kudus. Dan ayat yang ke-7 juga katakan bagian akhir, memiliki kekuasaan yang meliputi seluruh dunia. Jadi dia punya pengaruh yang apa? Besar di seluruh dunia. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Diberikan kekuasaan yang besar. Lalu ciri yang ke-9, seluruh dunia akan apa? Menyembahnya. Kita akan lihat itu di ayat yang ke-8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi apa? Ciri-ciri yang berikutnya adalah seluruh dunia akan apa? Menyembah dia. Kalau kita lihat, ulangi lagi. Yang pertama, binatang keluar dari dalam apa? Laut. Terdiri dari 3 binatang. Mendapatkan tahta dan kekuasaan dari binatang yang keempat, yaitu naga. Mendapat luka yang membahayakan hidupnya, tetapi dia berhasil apa? Sembuh. Mulutnya penuh kesombongan dan hujat. Kuasa untuk memerintah selama berapa? 42 bulan. Berperang melawan orang-orang kudus. Memiliki kekuasaan yang meliputi seluruh dunia. Seluruh dunia akan menyembahnya. Jadi kalau gitu, siapa atau apa sih binatang antikristus ini? Di dalam nubuatan Alkitab, tadi kita sudah pelajari, binatang melambangkan apa? Ada yang tahu? Masih ingat gak pelajaran kita yang pertama-tama? Daniel kedua. Mimpi itu masih ingat? Ya, nanti ada kaitannya. Tapi kita belum pelajari binatang itu siapa. Malam hari ini kita akan pelajari. Kalau kita mau tahu, kita cari di mana? Google. Kita tanya sama Daniel dan Wahyu. Jawabannya di dalam buku Daniel dan Wahyu. Kita lihat, di dalam Daniel 7 ayat 2 dan 3 dikatakan apa? Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan.
tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut yang besar. Kita lanjutkan. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Jadi angin bertiup kencang. Dari dalam laut muncul apa? 4 binatang, yang satu dengan yang lain apa? Berbeda. Jadi, kalau kita tahu, tadi sudah kita pelajari, laut melambangkan apa? Orang yang banyak, daerah yang padat penduduk. Wahyu 17 ayat 15 ya. Lalu angin melambangkan apa? Kita buka Yeremia 49 ayat 36 dan 37. Di sini terdapat bahwa angin itu sama dengan apa? Peperangan. Kita nggak punya cukup waktu untuk buka, jadi kita akan lanjutkan saja. Di Daniel 7 ayat 2 dan 23 dikatakan, maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat, yang akan ada di bumi. Nah, kita dapat petunjuk lagi. Binatang sama dengan apa? Kerajaan atau bangsa. Makin jelas ya? Kalau laut atau air melambangkan apa? Daerah yang padat penduduknya. Kalau angin melambangkan apa? Peperangan. Kalau binatang melambangkan apa? Kerajaan atau negara. Nah, jadi binatang antikristus di dalam Wahyu 13 itu melambangkan satu kerajaan atau negara. Tapi jangan khawatir, bukan Indonesia. Bukan Indonesia ya. Kita kembali ke pelajaran yang pertama-tama kita dulu. Mungkin ada yang belum hadir, saya akan ulangi sedikit. Raja Nebukadnezar bermimpi. Ini mimpinya. Kepala dari emas melambangkan apa? Babylon. Badan dari perak melambangkan Media Persia. Pinggang dari tembaga melambangkan Yunani. Kaki melambangkan Roma. Dan jari-jari kaki campuran besi dan tanah liat melambangkan apa? Eropa yang terbagi. Lalu tadi dikatakan ada 4 binatang ya. Nanti kita pelajari. Dalam Daniel 7 ayat 4. Yang pertama, rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia dan kepadanya diberikan hati manusia. Kalau kita lihat, yang pertama-tama, kalau di dalam patung itu kepala dari emas adalah Babylon. Jadi, singa yang punya sayap Raja Wali ini adalah kerajaan apa? Babylon. Jadi nggak bisa salah ya. Binatang melambangkan apa? Kerajaan atau bangsa. Nah, mau bukti? Di dalam penggalian-penggalian arkeologi, ditemukan reruntuhan-reruntuhan, banyak sekali gambar singa di Babylon itu. Jadi, lambang singa ini melambangkan apa? Kerajaan Babylon. Dia berdiri di dalam Habakuk 1 ayat 6 sampai 8. Jadi kepala singa ini, kepala emas sama dengan apa? Singa yang bersayap. Saudara-saudara kalau lihat di dalam undangan yang disebarkan, ada gambar-gambar ini kan? Pasti saudara-saudara, ini apa sih gambarnya gitu ya? Malam hari ini kita pelajari. Singa yang punya sayap Raja Wali adalah apa? Babylon. Kenapa dia punya sayap Raja Wali? Di dalam menaklukkan dunia, sangat cepat. Sehingga dikatakan apa? Bersayap. Jadi Babel menaklukkan dunia, dia adalah kerajaan universal yang pertama yang berhasil menaklukkan dunia dengan kecepatan yang tinggi. Lalu ayat yang kelima, dan tampaklah ada seekor binatang yang lain, yang kedua, rupanya seperti beruang, ia berdiri pada sisinya yang sebelah, timpang begitu ya, sisi yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya, di antara giginya,
Dan demikian dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Setelah kepala dari emas, badan dari apa? Melambangkan apa? Kerajaan Media Persia. Kita lihat ciri-cirinya. Kalau disejajarkan, berarti beruang ini adalah Media Persia. Kenapa dia berdiri timpang? Karena satu kerajaan, Persia lebih kuat dari Media. Lalu digambarkan beruang ini memiliki 3 tulang rusuk yang ada di mulutnya. Itu melambangkan apa? Melambangkan negara yang sudah dia kalahkan, yaitu Babilonia, Lydia, dan Mesir. Media Persia dilambangkan dengan badan dari perak yang juga adalah beruang. Sama ini. Dia berkuasa dari 539 sampai 331 sebelum Masehi. Bayangkan Tuhan nubuatkan ini, waktu Daniel tulis ini sudah muncul kerajaan ini 2500 tahun sebelumnya. Dari kita saat ini, Daniel sudah menuliskan apa yang akan terjadi di depan. Dan 2500 tahun lalu, Daniel menubuatkan akan datang. Termasuk ke zaman apa? Zaman kita saat ini. Mari kita lanjutkan sama-sama. Ayat yang ke-6, kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, yang ketiga. Rupanya seperti macan tutul, ada 4 sayap, burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Setelah badan dari perak, pinggang dari apa? Tembaga. Melambangkan siapa? Yunani. Mari kita lihat betul gak ciri-cirinya. Sudah tahu, Yunani memiliki seorang jenderal yang sangat hebat. Siapa namanya? Iskandar Zulkarnain atau Alexander Agung. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, dalam 11 tahun, dengan pasukannya berjalan kaki. Mereka berjalan kaki 35.000 kilometer. Mereka menaklukkan dari Yunani terus sampai ke India. Mereka menguasai. Alexander adalah salah satu jenderal terbesar sepanjang masa. Terkenal karena kehebatannya sebagai ahli strategi dan pemimpin pasukan dengan kecepatan yang luar biasa, yang menaklukkan hamparan wilayah yang sangat luas. Dia penguasa dari dunia. Tetapi sayangnya, dia kalah oleh apa? Seleranya. Dia minum alkohol sampai dia apa? Meninggal. Akhirnya kerajaannya terbagi apa? Menjadi 4. Kerajaannya menjadi 4, Kasander jenderalnya. Jadi setelah dia meninggal, jenderalnya 4 ini memecah belah kekuasaan kerajaannya itu dibagi 4. 4 jenderalnya. Kasander mengambil di barat, Lysimachus mengambil timur, Seleukus di utara, dan Ptolemy di bagian selatan. Tidak diragukan lagi bahwa binatang yang digambarkan kepalanya 4 ini, karena apa? Terbagi oleh 4 jenderalnya itu. Cocok ya? Kita lihat ini. Kepalanya kan 1, 2, 3, 4. Lalu dia punya 4 sayap. Jadi apa? Kecepatannya lebih cepat dari apa? Kerajaan Babel. Tepat nggak? Sangat tepat. Lalu, kita lanjutkan. Ayat yang ke-7. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Ini binatang ini tidak digambarkan seperti apa? Singa, tidak digambarkan seperti beruang, tidak digambarkan seperti macan tutul, tapi seperti apa? Monster. Ya. Dan sangat ganas, meremukkan. Punya berapa? Tanduknya ada berapa? 10. Itu lambang kerajaan apa? Romawi.
Kalau di dalam patung itu dilambangkan apa? Kaki. Ya. Dari apa? Kakinya dari apa? Di dalam tubuh kita, bagian mana yang paling panjang? Kaki. Oleh karena itu dia berkuasa sangat panjang. Dari 168 sebelum Masehi sampai 476 Masehi. Bisa kita lihat di sini. Binatang keempat ini, Roma ini, memiliki berapa tanduk tadi? 10 tanduk. Jari-jari kaki di patung itu punya berapa? 10 jari. Melambangkan apa itu? Tanduk melambangkan apa? Daniel 7:24 katakan, ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Jadi ada 10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Jadi Romawi akan terbagi menjadi apa? 10 kerajaan. Betul nggak? Kita lihat, pada tahun 476 itu berakhir kekuasaan Romawi. Ingat ya, tahun berapa? 476. Saya mau Anda ingat, karena ini angka yang penting. Lalu dari kerajaan Romawi itu terbagi menjadi 10, ini, 10 kerajaan ini. Ini di mana ini? Eropa Barat. Kita lihat, Alemania menjadi Jerman, Burgundian menjadi Swiss, Franks menjadi Prancis, Lombards menjadi Italia, Saxons menjadi Inggris, Suevi menjadi Portugis, Visigoth menjadi Spanyol. Dan ada Heruli, Vandals, dan Ostrogoth sudah apa? Lenyap, hilang. Lalu ayat yang ke-8 katakan, akan muncul apa tanduk? Tanduk kecil. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya satu tanduk lain yang kecil. Sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Jadi karena tanduk kecil ini muncul, 3 tercabut tanduk itu. Yaitu apa? Ostrogoth, Vandal, dan Heruli. Jadi ada 10 kan? Waktu muncul tanduk kecil ini 3 tercabut. Nah, tanduk kecil inilah yang disebut dengan apa? Antikristus. Jadi tanduk kecil ini sama dengan apa? Binatang di dalam Wahyu 13. Jadi Daniel 7 sama dengan Wahyu 13. Cara belajarnya begitu ya. Kita lanjutkan. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya satu tanduk lain yang kecil. Tanduk kecil ini, kalau tanduk tadi merupakan apa? Masih ingat? Raja. Iya kan? Baik, ciri-ciri dari tanduk kecil sekarang kita masuk ke ciri tanduk kecil. Yang pertama, dia ada dari antara 10 tanduk. Betul? Muncul dari 10 tanduk. Dia muncul di Eropa Barat. Ini dia. Selanjutnya, Daniel 7:24 katakan, sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Jadi dia muncul setelah apa? Romawi apa? Terpecah menjadi apa? 10. Tahun berapa tadi? 476. Dia harus muncul sesudah tahun apa? 476. Catat ya ciri-cirinya tanduk kecil ya. Yang pertama, muncul dari antara 10 tanduk. Ciri yang kedua, muncul setelah tahun 476 Masehi. Ya. Lalu, sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya satu tanduk lain yang kecil.
Kalau kecil, tanduk lain yang kecil artinya raja apa? Kerajaan kecil. Jadi, ciri yang ketiga, tanduk kecil ini adalah kerajaan kecil. Setuju ya semua ya? Jadi tadi antikristus adalah manusia durhaka, binatang ciri-cirinya ada, manusia durhaka ada ciri-cirinya, binatang ciri-cirinya ada, tanduk kecil ciri-cirinya ada. Nanti kita akan rangkum semua. Kerajaan kecil. Selanjutnya, di dalam Daniel 7 ayat 8. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antara satu tanduk yang kecil sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulutnya apa? Menyombong. Karena muncul tanduk kecil ini 3 tercabut. 3 tanduk tercabut, yaitu apa? Heruli, Vandals, dan Ostrogoth. Kalau saudara-saudara nggak percaya, saudara-saudara bisa lihat sejarah. Persis. Ya, Daniel 7 ayat 8. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Berarti tanduk kecil ini dipimpin oleh siapa? Seorang pemimpin manusia. Matanya seperti manusia, punya mulut yang menyombong. Jadi tanduk kecil ini punya pemimpin manusia. Di dalam ayat yang ke-24 dikatakan, ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Jadi munculnya raja tanduk kecil yang dipimpin oleh manusia ini, raja ini berbeda dari raja-raja yang dahulu. Ya. Ciri berikutnya dia berbeda. Di dalam ayat yang ke-25, Daniel 7 katakan, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Menentang yang maha tinggi itu sama dengan apa? Menghujat. Jadi ciri yang ke-7, dia menghujat Tuhan. Sekarang apa arti menghujat? Di dalam Yohanes 10 ayat 32 dan 33, di situ diceritakan bagaimana Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jadi Yesus waktu itu mau dilempari batu. Lalu Yesus tanya, aku lo buat pekerjaan baik? Pekerjaan apa sih yang membuat kamu sampai mau melempari aku? Lalu apa jawab orang-orang itu? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena satu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi menyamakan diri dengan Allah itu sama dengan apa? Menghujat. Betul? Betul. Ketika seorang manusia mengangkat dirinya atau menyetarakan dirinya, menyamakan dirinya dengan Tuhan, itu sama dengan apa? Menghujat. Lukas 5 ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu diampuni. Menghujat di dalam Alkitab ada banyak definisinya. Tapi kita sudah tahu tadi menghujat adalah menyamakan diri dengan yang maha tinggi, menyamakan diri dengan Tuhan. Lalu ada yang kedua, adalah apa? Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi mengampuni dosa juga merupakan apa? Menghujat. Karena sebagai manusia, kita tidak berhak untuk mengampuni apa? Dosa manusia yang lain. Hanya hak Tuhanlah mengampuni dosa manusia. Setuju? Jadi Yesus mau dilempari batu karena apa? Dia menyamakan diri dengan yang maha tinggi. Lalu orang-orang Farisi katakan, ahli Taurat dan orang Farisi katakan, kamu menghujat karena apa? Karena dia mengampuni apa? Dosa.
Jadi saat seseorang manusia mengatakan dirinya berkuasa mengampuni dosa, itu dia sudah sama dengan apa? Menghujat. Ciri yang ketujuh dia apa? Menghujat. Dalam Daniel 7 ayat 25 dan 21, katakan, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan aku akan melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus. Dia menganiaya dan berperang melawan siapa? Orang-orang kudus. Tanduk kecil ini dia menganiaya orang-orang kudus. Catat ya. Di dalam Daniel 7 ayat 25 katakan, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Nah, ciri yang berikutnya adalah apa? Mengubah waktu dan hukum. Kita cepat saja karena waktunya sudah singkat. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Ini kita akan pelajari. Tanduk kecil dalam Alkitab. Dikatakan berkuasa selama 1 masa. 1 masa sama dengan 1 tahun. 2 masa sama dengan 2 tahun. 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Sama dengan berapa? 3,5 tahun. 3,5 tahun itu sama dengan berapa? 42 bulan atau sama dengan 1260 hari. Coba kita lihat, tadi ada kan dia berkuasa selama 42 bulan. Di dalam tanduk kecil, dia berkuasa selama 1260 hari. Coba nanti sampai di rumah dicek. 42 bulan sama nggak dengan 1260 hari? Kalau kita belajar nubuatan, 1 hari sama dengan apa? Buktinya di mana? Kita lihat. Di dalam Yeskiel 4 ayat 6 dan Bilangan 14 ayat 34. Ini dasar untuk mempelajari nubuatan. Jangan lupa ini. Yeskiel 4 ayat 6, Bilangan 14 ayat 34. Di dalam nubuatan Alkitab, 1 hari nubuatan sama dengan 1 tahun literal. Jadi 3,5 masa itu sama dengan berapa? 1260 hari nubuatan. Sama dengan 1260 tahun literal. Jadi tanduk kecil ini memerintah selama berapa? 1260 tahun. Lalu kita akan melihat apa yang akan terjadi. Kita harus melihat bahwa kegenapan dari nubuatan 1260 tahun telah terjadi di masa yang lalu. Saudara-saudara, semakin jelas diungkapkan. Ciri-ciri dari apa? Antikristus itu. Di antara 10 tanduk dia muncul. Sesudah tahun 476 dia muncul. Dia merupakan kerajaan kecil. Karena dia muncul, dia mencabut 3 kerajaan lainnya. Lalu dia dipimpin oleh seorang manusia. Rajanya berbeda dari raja-raja yang lain. Dia menghujat, dia menganiaya, mengubah hukum, memerintah selama 1260 tahun. Baik, kita sandingkan ini. Daniel 7 dan Wahyu 13. Kita lihat. Dia muncul dari antara 10 tanduk. Di dalam Wahyu 13, binatang dari dalam laut. Laut melambangkan apa? Orang banyak. Sesudah 476 Masehi, dia terdiri dari 3 binatang. Tanduk kecil atau kerajaan, dia mendapatkan tahta dan kekuasaan dari naga. Mencabut 3 tanduk, pemimpin manusia mendapat luka parah tapi sembuh. Mulutnya menyombong dan hujat. Lihat, menghujat sama kan? Menghujat. Berkuasa selama berapa? 42 bulan, 1260 tahun. Di sini juga ada, berkuasa 1260 tahun. Dia menganiaya umat Tuhan, di sini dia menganiaya orang-orang kudus. Dia mengubah hukum, di sini berkuasa atas seluruh dunia. Seluruh dunia akan menyembahnya. Jadi ini identik, artinya apa? Sama persis. Ciri-ciri dari Daniel 7 dan Wahyu 13 ini apa? Sama persis.
Jadi tanduk kecil itu sama dengan apa? Binatang di dalam Wahyu 13. Daniel 7 melambangkan dengan tanduk yang kecil. Di dalam Wahyu 13 melambangkan dengan apa? Binatang. 10 tanduk, binatang keluar dari dalam laut. Mendapatkan tahta dan kuasaan dari naga, dia berbeda. Mulut menyombong dan hujat, ya menghujat juga. Menganiaya umat Tuhan, menganiaya. Berkuasa 1260 tahun, dia berkuasa 42 bulan. Jadi, binatang dan tanduk kecil itu simbol dari siapa? Antikristus, yaitu apa? Sosok yang sama. Setuju? Setuju ya? Nah, tetapi masih ada pertanyaan. Siapakah antikristus itu? Kalau kita rangkum dari yang tadi, dari 10 tanduk keluar dari dalam laut sesudah tahun 476, binatang, kerajaan, mencabut 3 tanduk, pemimpin manusia berbeda, menghujat, menganiaya, mengubah hukum, memerintah selama 42 bulan, yaitu 1260 tahun. Siapakah antikristus itu? Saudara-saudara, sayangnya kita tidak punya cukup waktu malam hari ini untuk saya ungkapkan siapa antikristus sebenarnya. Tapi jangan takut, minggu depan, hari Senin, pastikan Bapak Ibu sekalian apa? Harus hadir. Supaya rasa penasaran ini dapat apa? Terobati. Setuju semua? Ini semua berkaitan dengan apa? Tadi kita pelajari. Penyembahan. Tadi dikatakan malaikat Tuhan memberikan apa? Peringatan. Sembahlah hanya siapa? Pencipta. Dan jangan menyembah siapa? Binatang, malaikat yang ketiga katakan. Saudara-saudara, berbicara tentang penyembahan, saya teringat dengan satu cerita. Ada 3 orang muda Ibrani yang pada saat Raja Nebukadnezar membangun patung emas seperti bentuk dari mimpi yang dia impikan, dia bangun tapi semuanya dari emas, bukan campuran-campuran logam ya, emas semuanya. Seluruh rakyat di Babilonia disuruh untuk tunduk dan menyembah. Dalam Daniel 3 ayat yang 1 katakan, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, dan serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah, akan dicampakkan sekitar itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat yang ke-12. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Dikatakan ada beberapa orang Yahudi, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah, akan dicampakkan sekitar itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara-saudara, pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Ada beberapa orang Yahudi, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku, dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang dibujuk lagi sama Raja Nebukadnezar. Jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan sekitar itu juga dalam perapian yang menyala-nyala. Ini jawaban yang luar biasa.
dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di dalam ayat 16-18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu ya Raja. Sekarang, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Saudara-saudara, pada malam hari ini kita sudah pelajari ciri-cirinya walaupun belum diungkap. Siapa itu? Antikristus. Ini semua berkaitan dengan apa? Penyembahan. Tadi sudah dikasih amaran, jangan menyembah patung, jangan menyembah binatang. Tetapi sembahlah pencipta alam semesta itu. Siapakah yang Anda akan sembah? Kristus atau antikristus? Yohanes 4 ayat 23 katakan apa? Saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tuhan rindu kita mengambil keputusan pada malam hari ini untuk mengatakan, Tuhan, aku hanya ingin menyembah Engkau. Aku tidak mau menyembah binatang itu. Karena pada saat aku menyembah Engkau akan memperoleh apa? Keselamatan yang Tuhan sudah janjikan kepada saya. Tapi saat saya menyembah binatang itu aku akan apa? Binasa. Mungkin semua orang akan binasa karena semua orang menyembah binatang itu. Tetapi aku mau mengikut Engkau Tuhan. Ada seorang yang bernama Otto White. Menurut ceritanya, dia menyamar menjadi seorang pangeran dari Albania yang bernama Pangeran Edin. Di awal Perang Dunia Pertama. Dia menyusup ke dalam kerajaan Albania dan dia mengaku dia adalah Pangeran Edin. Orang-orang menjadi heboh. Ini raja ini. Dia ditinggalkan di kerajaan, di istana, dan dia menikmati harem. Tahu harem ya? Harem itu tempat raja menyimpan permaisuri, gundik, dan wanita-wanita yang dia sukai. Dia menikmati haremnya raja itu selama 5 hari. Semua orang hormat sama dia, dia makan, dia minum, pesta. Bahkan dia mengambil harta dari kerajaan itu. Dalam waktu 5 hari, dia keluar melarikan diri melalui harem tadi, sehingga dia loloskan diri dan kembali ke Jerman. Saudara-saudara, banyak orang tertipu di Albania, menganggap Otto White ini sebagai apa? Sebagai raja mereka. Pada malam hari ini, kita jangan mau tertipu. Ada seorang raja yang akan muncul dan menuntut penyembahan dari kita. Baiklah kita hanya menyembah raja yang benar. Karena saat raja yang benar itu akan datang, dia akan memberikan keselamatan kepada kita. Oleh karena itu pada malam hari ini, biarlah masing-masing kita mengatakan, Tuhan, aku hanya mau menurut Engkau. Mungkin orang-orang banyak, terserah Tuhan. Karena tidak selamanya orang banyak itu benar. Sadrak, Mesak, dan Abednego hanya bertiga melawan apa? Seluruh dunia. Tuhan punya umat-umat yang tetap berpegang teguh untuk menghormati Sang Pencipta. Gantinya menghormati apa? Antikristus. Pada malam hari ini saya mengundang kita semua untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu ini. Saya undang pianis untuk memainkan. Biarlah kita resapi lagu ini. Aku mau turut ya Tuhan kemanapun disuruh. Sampai habis perjalanan, aku turut padamu.
Aku mau turut ya Tuhan, kemana pun disuruh, sampai habis perjalanan. Aku turut padamu. Aku mau turut ya Tuhan, darah-Mu selamatkanku, meski dunia menyangkal. Aku turut padamu, meski Engkau pimpin aku lewat susah dan pilu. Ku tak mundur karena ku hanya turut padamu. Aku mau turut ya Tuhan, darah-Mu selamatkanku, meski dunia menyangkal. Aku turut padamu. Yohanes 24, Yosua 24 ayat 15 katakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, biarlah ini menjadi apa? Menjadi kata-kata kita pada malam hari ini. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ayat selanjutnya. Meski ombak sangat deras dan keruh, itu pun Engkau lakukan. Aku turut padamu. Aku mau turut ya Tuhan, darah-Mu selamatkanku, meski dunia menyangkalkan. Aku turut padamu. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menunjukkan ciri-ciri dari antikristus itu, walaupun kami belum tahu Tuhan. Tetapi kami sudah diberikan peringatan, diberikan amaran di dalam Wahyu, bahwa kami harus menyembah hanya kepada Sang Pencipta, yaitu Engkau sendiri. Engkau yang sudah menebus kami, Engkau yang sudah menciptakan kami, dan sudah membayar kami dengan darah-Mu yang mahal. Kiranya kami hanya menyembah Engkau saja Tuhan, bukan yang lain. Walaupun seluruh dunia mungkin akan menyembah binatang itu, tapi berikanlah kami kekuatan, sehingga kami dapat tetap menyembah kepada Engkau, Pencipta kami. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang hadir pada malam hari ini, dan mungkin yang sedang menonton secara streaming. Tuhan berkati juga. Kiranya roh Tuhan berbicara dalam hati kami masing-masing, sehingga setiap butir firman Tuhan yang sudah kami baca, tidak diam begitu saja, tapi melalui Roh Kudus Tuhan dapat berbicara ke dalam hati kami yang paling dalam, untuk memberikan teguran, memberikan amaran kepada kami, dan juga memberikan penghiburan kepada kami. Terima kasih Tuhan, bila kami tetap mau mengikut Tuhan kemanapun Engkau suruh. Tuhan berkati kami pada malam hari ini, pada saat kami pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya damai sejahtera yang berasal dari surga menjadi bagian kami. Ini semua kami mohon hanya dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, penebus, dan Juru Selamat kami. Amin.